Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. And the worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Menurut saya, sebaiknya kemerdekaan jangan diserahkan kepada PPKI. Karena PPKI bentukan Jepang, sedangkan ini kemerdekaan kita, Bung. Bung, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini kesempatan kita, Bung. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari Radio Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI begitu saja, karena PPKI itu bentukan Jepang, dan ini kemerdekaan kita sendiri, Bung. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakannya kepada PPKI, karena tugas PPKI mempersiapkan kemerdekaan. Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan kita kembali, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan di esok hari. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok sana, dan potonglah malam hari ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji belaka saja? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga, Bung. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Bung, Jepang sudah kalah. Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan dijajah lagi, Bung. Tenang, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung, coba dipikirkan kembali. Kesempatan ini tidak datang kedua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa?
Tentu bisa, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Semalam kami para pemuka masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarakan kemerdekaan Indonesia. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan membulatkan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.